Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang malu sebagai mahkotanya para muslimah. Apa itu malu? Malu secara bahasa ialah al-haya'u, yakni menahan diri dari melakukan sesuatu dengan alasan takut akan celaan dari orang lain. Adapun secara istilah, malu itu merupakan akhlak terpuji yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang jelek dan menahan dirinya dari merampas hak orang lain. Definisi ini sejalan dengan definisi dari Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, setelah kita menyimak beberapa definisi tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa siapapun yang memiliki sifat malu, maka tidak akan ada yang datang padanya kecuali kebaikan. Karena ya tadi itu, pada hakikatnya rasa malu itu mencegah kita untuk melakukan keburukan. Kemudian membuat kita menahan diri dari melakukan sesuatu yang nantinya akan mendatangkan celaan dari orang lain. Nah, insya Allah sekarang kita sudah dapat garis besarnya tentang hakikat rasa malu dalam pandangan Islam. Saking pentingnya rasa malu bagi kita muslim gitu ya, khususnya kita seorang muslimah, itu Rasulullah SAW sering sekali menyinggung tentang rasa malu ini. Banyak hadis yang menyebutkan faidah, kemudian pentingnya gitu rasa malu bagi seorang muslim. Bahkan Rasulullah pun adalah seorang yang sangat pemalu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu lebih pemalu dibandingkan seorang wanita yang sedang dipingit. Coba bayangkan segimana pemalunya Rasulullah. Tapi apakah rasa malunya beliau itu menghalangi beliau dalam berdakwah, menghalangi beliau dalam menyampaikan kebaikan di depan khalayak gitu ya, di depan umat? Jawabannya adalah tidak gitu ya. Tidak sama sekali beliau malu dalam berdakwah. Nah, sekarang kita berlanjut kepada hadis-hadis yang membahas tentang rasa malu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki 70 cabang atau 60 cabang. Cabangnya yang paling tinggi ialah perkataan La ilaha illallah. Kemudian cabang yang paling rendah ialah menyingkirkan duri atau gangguan di jalanan. Dan malu ialah salah satu cabang dari iman. Kemudian dalam hadis selanjutnya disebutkan bahwa iman dan rasa malu itu merupakan sesuatu yang selalu berpasangan. Apabila hilang salah satunya, maka hilanglah yang lainnya. Masya Allah ya, ternyata rasa malu itu seringkali dikaitkan dengan keimanan. Coba bayangkan betapa pentingnya rasa malu bagi kita. Ketika kita sudah tidak memiliki rasa malu, maka langsung dijudge, langsung ditodong gitu ya, bahwa kita itu tidak memiliki keimanan. Kemudian dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara yang manusia ketahui dari perkataan nabi-nabi terdahulu ialah idza lam tashtahim fasna ma syi'ta. Kalaulah kamu tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. Ini kalau dalam bahasa Sunda sering kita sebut dengan nyungkun gitu ya, seolah-olah memerintah padahal ngelarang gitu. Kamu mau keluar gak pakai kerudung, terserah. Kamu mau keluar hahaha sama laki-laki yang bukan mahramnya, terserah. Sok aja, pokoknya kalau kamu gak malu sok aja lakuin. Kira-kira itu perintah bukan? Bukan ya. Itu adalah larangan yang tersirat dalam perintah. Seringkali kita mendengar bahwa rasa malu merupakan mahkotanya seorang muslimah. Yang namanya mahkota itu berarti sebuah simbol kemuliaan. Berhubungan dengan muslimah, rasa malu itu berkaitan erat dengan perilaku dan juga aurat. Nah, sadar gak sih teteh solihah bahwa hari ini kita berada dalam masa krisis rasa malu?
Dimana sekarang kita sedang diserang besar-besaran nih gitu, dari segi tontonan, dari segi pakaian gitu ya, dari segi makanan juga. Kalau dulu itu booming istilahnya westernisasi gitu, atau gaya kebarat-baratan. Nah sekarang kita diserang dengan gaya yang lebih lembut gitu ya, yaitu drama Korea. Banyak sekali gitu ya adegan-adegan ikhtilatnya gitu antara laki-laki dan perempuan. Kemudian belum lagi ketika lihat pemeran wanitanya yang cantik gitu ya, dengan pakaian yang wah pakaian ini kayaknya lucu banget nih gitu, pengen gitu, jadi pengen nyoba. Ditambah lagi brand-brand lokal muslim pun gitu ya, beberapa brand itu hanya menargetkan pasar jual gitu ya, nilai jual yang menarik, yang kira-kira banyak diminati. Sampai-sampai tidak sedikit gitu ya brand muslim yang pakaiannya gitu ya, kayak pakaian jilbab yang diluncurkannya itu lupa lepas gitu ya hakikat menutup auratnya. Banyak model yang kekinian, banyak gamis yang kekinian gitu ya. Nah kita boleh nggak sih beli yang kayak gitu? Boleh gitu ya, tentu boleh, tapi dilihat lagi model yang mana sih yang masih menutup aurat dengan sempurna. Kalau kita hanya mengejar nilai fashionnya, itu banyak sekali di luar sana yang bisa kita beli, maksudnya yang bisa kita pakai gitu ya, terlepas dari menutup aurat atau tidaknya. Tapi kita kan sebagai seorang muslimah yang sudah sepatutnya menjunjung rasa malu, itu mari kita kesampingkan nilai fashionnya gitu ya, tapi lebih melihat lagi ke nilai gunanya. Menutup aurat nggak nih, sesuai syariat nggak nih, menarik perhatian lawan jenis nggak nih, seperti itu. Dan yang sederhana itu pasti lebih baik gitu ya untuk seorang muslimah. Kalau kita ngejar fashionable gitu ya, mengejar modis, itu kita tidak akan pernah habisnya nih mengikuti zaman. Nah biar kita tidak seperti itu, kita harus bagaimana? Jawabannya yaitu kita harus menumbuhkan rasa malu gitu ya. Kita harus menghiasi diri kita dengan rasa malu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Inilah yang selama ini kita sebut dengan ihsan. Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, dan jika kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah selalu melihat kita. Terdapat dua cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa muraqabatullah atau merasa selalu diawasi oleh Allah. Yaitu yang pertama adalah kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang tidak tampak. Ketika kita sedang dalam keramaian gitu, ketika kita dalam keadaan sendirian, itu kita yakin gitu bahwa tidak ada satu hal pun yang luput gitu ya dari pengetahuan Allah. Allah selalu melihat, Allah selalu mendengar, Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan, baik itu oleh arkan, oleh jasmani kita, dan apa yang terlintas dalam hati kita. Yang kedua adalah kita meyakini bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang luput dari penghisaban Allah. Ketika dua hal tersebut sudah kita lalui, muraqabatullahnya sudah kuat dalam diri kita, maka insya Allah rasa malu pun akan selalu menyertai kita. Rasa malu pun akan selalu menghiasi diri kita. Dan kembali lagi ke awal, bahwa tidak ada satupun yang menyertai rasa malu kecuali kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita sebagai seorang muslimah selalu ya menjunjung tinggi rasa malu dan menjadi seorang muslimah yang kafah dalam akhlak, itu ya, dalam ibadah dan dalam muamalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.